NU sudah ada sejak 31 Januari tahun 1926. Organisasi ini bisa dibilang yang terbesar di Nusantara ya. Sampai-sampai ada anekdot yang berbunyi. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan kepada kalian yang baru yang masih belum gabung sama Design Yuri TV. Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Oke lah, seperti biasanya sebelum as mulai, as ingin mendoakan buat sesiapa saja menonton video as kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa yang tak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian, diberikan kekuatan iman dalam menghadapi yang di hadapan, yang jomblo diketemukan dengan jodoh yang baik-baik insyaAllah, dan dimakbulkan setiap impian dan doa-doa kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lah, hari ini kita nak react satu lagi video daripada channel Data Fakta. Jangan lupa untuk bantu subscribe, tanda dukungan kita buat channel ini. Oke lah, kali ini kita akan melihat Ormas Islam untuk NKRI, 7 organisasi Islam terbesar di Indonesia. Oke, ingin tahu apakah organisasi tersebut? Yuk, ikut us react. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Welcome to our channel. Di Indonesia, banyak sekali organisasi Islam yang menjadi tempat berhimpun dan berkhidmat para muslimin dan muslimat negeri ini. Organisasi-organisasi tersebut tidak sekadar jadi paguyuban, tapi juga menjadi ideologi dalam tanda petik. Tidak heran kalau dalam aksi 212 yang berjilid-jilid kemarin, umat Islam sangat terorganisasi dan massal. Kali ini, Data Fakta akan membahas sejumlah organisasi Islam yang ada di negeri ini. Simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Muhammadiyah. Ini kita terkenalkan Muhammadiyah. Ini dia organisasi atau pergerakan umat Islam Indonesia yang bisa dibilang paling tua di negeri ini. Organisasi yang bernama Persyarikatan Muhammadiyah ini sudah berdiri sejak 18 November tahun 1912. Yap, sudah lebih dari 1 abad usianya. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Darwish atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bisa dibilang, organisasi inilah yang menentukan corak keberagamaan umat Islam di Indonesia. Karena organisasi inilah umat Islam tidak lagi harus memakai sarung dan peci ketika hendak salat, melainkan sudah bisa dengan celana panjang atau pakaian bersih, serta model pendidikan Islam yang modern dan kooperatif. Karena organisasi yang dikenal sebagai gerakan sosio-religius ini juga nih, khutbah Jumat tidak lagi harus memakai bahasa Arab, melainkan bisa berbahasa Indonesia. Hebatnya, saat organisasi Islam lainnya masih terbilang tradisional, organisasi yang memiliki banyak sekolah, universitas, dan panti sosial ini sudah menerapkan sistem organisasi modern. Di awal berdirinya, Muhammadiyah sudah mendirikan organisasi pergerakan perempuan yang berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam berdakwah dan beramal salih, bernama Aisyah. Muhammadiyah juga di tahun-tahun awal berdirinya 1 abad lalu sudah menerbitkan majalah yang masih eksis hingga kini bernama Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah sampai hari ini masih ada ya. Nahdlatul Ulama. Kalian mungkin sudah sering mendengar istilah Islam Nusantara kan? Apalagi baru-baru ini terkait perbincangan penggantian kata kafir yang bikin heboh. Nah, itu semua datang dari organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan oleh ulama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakek dari mantan Presiden Gus Dur. NU sudah ada sejak 31 Januari tahun 1926. Organisasi ini bisa dibilang yang terbesar di Nusantara ya. Sampai-sampai ada anekdot yang berbunyi kalau umat Islam Indonesia itu kalau bukan Muhammadiyah pasti di NU. Ya, organisasi yang bermazhab atau menganut ajaran-ajaran Syafi'i ini juga dikenal sebagai organisasi Islam yang paling kuat pengaruh politiknya. Bahkan organisasi ini pernah menjadi partai loh. Selain itu, kayaknya bisa dipastikan deh kalau pejabat menteri agama di negeri ini biasanya dari NU.
Kalian juga masih ingat kan drama penggantian bakal calon wapres pendamping Jokowi secara tiba-tiba? Nah, menurut penjelasan Mahfud MD yang diganti di menit-menit terakhir, ia diganti karena dianggap bukan NU tulen. Nah, ini menandakan betapa NU punya pengaruh yang besar dan kuat dalam perpolitikan negeri ini. Persatuan Islam. Persatuan Islam. Yang satu ini kalau dilihat lambangnya nih, sekilas mirip dengan lambangnya Muhammadiyah. Coba deh lihat. Nah, ini dia organisasi Persatuan Islam atau yang juga lebih dikenal dengan singkatannya PERSIS. Organisasi yang basisnya masif di Jawa Barat ini didirikan pada 12 September tahun 1923. Ranah pergerakannya juga pada bidang pendidikan dan aktivitas keagamaan. Banyak yang bilang nih kalau PERSIS ini mirip-mirip sama Muhammadiyah. Soalnya organisasi ini juga dikenal gencar memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan Quran dan hadis sahih. PERSIS yang berpusat di kota Bandung ini tidak sepakat dengan pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal. Tidak cuma itu, PERSIS juga menentang sikap taklid buta dan sikap tidak kritis. Tokoh PERSIS yang terkenal di Indonesia seperti cendekiawan Muslim Ki Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan nama Hasan Bandung atau Hasan Bangi. Bandung. LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau yang juga lebih dikenal dengan singkatannya LDII. Bagi yang cuma lihat sekilas lambang organisasi ini, ya kalian mungkin akan mengira kalau itu adalah bagian dari salah satu partai ya. Ya, secara kan ada pohon beringinnya, tapi tentu itu anggapan yang keliru. Organisasi Islam LDII bisa dibilang merupakan organisasi dakwah yang sangat nasionalis. Bagaimana tidak, lihat deh lambangnya. Tampak sangat menonjol bendera merah putih dan pohon beringin yang merupakan salah satu lambang yang ada dalam tubuh Pancasila. Tapi sebagaimana layaknya organisasi dakwah Islam, LDII juga amat berpegang teguh pada Quran hadis. Ada yang unik dari organisasi yang berdiri pada 1 Juli tahun 1972 di kota Kediri, Jawa Timur ini. Sejarahnya nih, dahulu organisasi ini bernama Lembaga Karyawan Dakwah Islam atau disingkat Lemkari. Belakangan, nama ini diganti. Ya, secara juga kan, akronimnya persis banget dengan Lembaga Karatedo Indonesia yang juga dikenal dengan akronim Lemkari. Karatedo, tukar nama kan? DDII. DDII. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan nama cendekiawan Muslim Muhammad Natsir. Guru bangsa ini merupakan pendiri sekaligus ketua pertama organisasi ini. Muhammad Natsir yang diakui sebagai pemikir modern Islam ini juga diketahui sebagai mantan Perdana Menteri Indonesia dan pendiri sekaligus pemimpin Partai Masyumi pada tahun 1949 sampai tahun 1958. Sosoknya yang negarawan sekaligus ulama ini memang selalu gatal untuk berkontribusi demi kemajuan bangsa dan agama Islam. Karena itulah, pada tanggal 26 Februari tahun 1967, Muhammad Natsir kembali mendirikan organisasi baru yang bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII. Organisasi Islam ini mencita-citakan terwujudnya tatanan kehidupan yang islami dengan menggiatkan dan meningkatkan mutu dakwah di Indonesia berasaskan Islam, takwa, dan keridaan Allah Ta'ala. Kini, DDII sudah tersebar ke seluruh penjuru tanah air, yakni di 30 provinsi dan lebih dari 100 di kabupaten dan kota. FPI. Nah, kalau yang satu ini belakangan bisa dibilang yang paling rame diomongin orang ya. Apalagi sosok pemimpinnya yang belum kembali ke Indonesia setelah sekian lama pergi ke Arab Saudi. Yap, inilah Front Pembela Islam alias FPI yang diketuai oleh Rizik Syihab. Organisasi ini diketahui sebagai salah satu ring utama pendukung calon Presiden 02 Prabowo Sandi dan penggerak aksi 212 yang berjilid-jilid itu. Ya, pergerakan FPI memang sangat membekas ya. Setiap kali beraksi, para anggotanya yang disebut sebagai Laskar FPI seringkali menjadi sorotan media. Sebut saja saban kali FPI merazia tempat hiburan malam atau warung makan yang buka selama bulan Ramadan. Gerakan mereka ini diyakini sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. FPI didirikan pada 17 Agustus tahun 1998. Dan harus digarisbawahi nih, kalau aksi organisasi ini bukan cuma razia-razia ya,
tapi juga bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Alhamdulillah kan. Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau kalian sudah nonton film dokumenternya Watchdog yang judulnya Sexy Killers, kalian dapatikan scene yang nunjukin betapa Majelis Ulama Indonesia punya pengaruh yang besar di negeri ini. Sampai-sampai soal halal haramnya sebuah aktivitas industri pertambangan batu bara. Majelis Ulama Indonesia di laman resminya menyebut bahwa dirinya merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia. Jadi bisa disimpulkan ya kalau MUI ini adalah sebuah LSM. MUI dibentuk untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia didirikan pada 26 Juli tahun 1975 di Jakarta. MUI berdiri sebagai hasil kesepakatan sejumlah ulama dari Muhammadiyah, NU, Persis, dan ormas Islam lainnya. Saat itu mereka bersepakat bahwa di negara ini perlu suatu lembaga atau wadah musyawarah ulama seluruh Indonesia, apapun organisasi dan mazhabnya. Maka berdirilah MUI yang kini dikenal sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa dan hukum sesuatu ditinjau dari hukum Islam. Nah, itulah tadi beberapa organisasi Islam yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak ya yang belum kita bahas, seperti Al-Irsyad Al-Islamiyah, PERTI, Al-Wasliyah, Dewan Masjid Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, tadi dapat saksikan 7 organisasi Islam terbesar di Indonesia yang bukan saja menjadi ideologi buat umat Islam di Indonesia kan. Dan kita melihat tadi yang terbesar adalah Muhammadiyah yang telah berdiri lama dan begitu ramai sekali ahlinya dan diikuti dengan Nahdlatul Ulama dan seterusnya, Persatuan Islam, LDAE, DDII, apalagi FPA, tadi apalagi yang last Majlis Ulama, Masya Allah, yang mana kita melihat masih banyak lagi sebenarnya organisasi Islam yang tersenarai dalam listing organisasi Indonesia. Dan kita melihat bagaimana sebenarnya Indonesia adalah sebuah negara Muslim yang paling ramai, dan bagaimana kita melihat dengan wujudnya organisasi ini orang kata apa yang akan memberikan gambaran kepada orang luar betapa agama Islam ini sangat meluas, sangat memberikan kepentingan dan memberikan impak dalam seluruh agenda kehidupan di Indonesia. Dan kita melihat bagaimana walaupun banyak sekali organisasi, mereka tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bagaimana sebenarnya baru tahu banyak lagi sebenarnya organisasi Islam yang berada di Indonesia yang pastinya akan memberikan yang terbaik buat umat Islam, khususnya dalam meraihkan keberagaman yang berada di Indonesia. Di Indonesia, walaupun kita tahu banyak sekali organisasi Islam yang berada di Indonesia, biasanya di anak-anak itu akan mengikut apa yang ibu bapa mereka ikuti kan, daripada organisasi mana, dan di situlah anak-anak akan mengikuti ibu bapa mereka, kebiasaannya begitu kan. Dan kita melihat bagaimana organisasi Islam ini sebenarnya memberikan satu gambaran betapa hebatnya agama Islam di Indonesia kan. Semoga umat Islam di Indonesia terus maju, terus bekerjasama dalam mencapai keharmonian dalam kehidupan, khususnya di Indonesia yang mempunyai keberagaman dalam agama, anutan, adat dan budaya dan sebagainya, agar sentiasa hidup dalam aman dan harmonis selamanya. Masya Allah. Okeylah, sampai kat sini dulu video reaction dan untuk kali ini. Kepada kalian telah nonton bareng dengan sampai habis video ini, jutaan terima kasih. Saya ucapkan okey. Yang baru jangan lupa untuk bantu subscribe. Jumpa lagi di lain video, insya Allah. Jaga diri. Assalamualaikum. Dadah.